Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya di Renungan Gerbang Pemulihan. Kali ini saya akan membagikan satu tema tentang cuek atau kasih yang menjadi dingin. Kasih menjadi dingin berbicara tentang krisis di dalam berbagai aspek hubungan antar manusia. Nah, saya akan ambil ayatnya ya dari Matius 24. Matius 24 ini mulai ayat ketiga dengan judul perikopnya permulaan penderitaan. Jadi ini adalah pesan-pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya menjelang akhir zaman. Saya hanya ambil beberapa ayat saja, jadi dari ayat 3 sampai 5 dan ditambah lagi dengan ayat ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Lanjut ke ayat 12. "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin." Di sini kalau kita simpulkan ada dua pesan. Jadi yang pertama, Yesus katakan waspada terhadap penyesat. Nah, waspada terhadap penyesat ini banyak orang akan datang dengan memakai nama Tuhan. Dalam penjelasan khusus bukan Tuhan tetapi Tuhan Yesus, ya. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Di sini berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri. Jadi bukan Tuhan, bukan. Tuhan Yesus, terang-terangan orang datang memakai nama Tuhan Yesus, kita tahu ya. Dan saya tidak akan menyinggung masalah ini, tetapi saya akan menggarisbawahi, menekankan untuk yang di ayat 12. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi ada dua pesan yang harus kita simpan di dalam hati, di dalam pikiran kita menjelang akhir zaman. Dua hal ini harus kita waspadai. Yang pertama yaitu pengajar sesat, nabi palsu. Yang kedua itu yang di luar kita, saudara, yang di dalam kita. Yang perlu kita waspadai adalah diri kita sendiri. Apakah kasih kita menjadi dingin? Di sini dikatakan makin bertambah kedurhakaan. Jadi dunia di mana sekarang kita hidup, banyak orang menjadi durhaka. Contoh antara orang tua dan anak, ya. Betapa banyaknya orang tua mengeluh anaknya kurang ajar. Ini itu banyak hal. Anak juga mengeluh kadang-kadang orang tuanya hidupnya nggak benar, ya. Terus di lingkungannya lebih luas, antar teman, apakah itu di lingkungan pekerjaan, di lingkungan bisnis, di lingkungan komunitas Kristen pun kita mendapati banyak keluhan. Antar teman saling menggigit gitu, saudara, ya. Tidak saling membangun seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, firman Tuhan ajarkan. Kita bertolong-tolongan menanggung beban, saling membantu, saling membangun. Tetapi hari-hari ini kita dapati bahwa banyak orang itu saling menelan, saling menggigit, saling menjatuhkan. Inilah dunia tempat kita hidup hari-hari ini. Jadi banyak kedurhakaan terjadi. Nah, karena makin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Lama-lama kita secara pribadi malas, saudara. Baik-baik juga percuma,
saya tulus juga percuma, ya kan? Karena kita seringkali bukan menerima balasan yang baik dari orang, tetapi seringkali kita kecewa. Orang yang kita pikir, kita dukung, kita support dengan tulus, dengan sekuat tenaga kita, apa yang kita mampu kita lakukan dengan tulus, saudara. Itu seringkali tidak kita terima imbalan yang baik. Kita tidak sedang menjual jasa atau minta untuk dibalas budi, tetapi minimal perlakuannya ya baik gitu, saudara. Tetapi itu tadi yang saya katakan, bahwa orang-orang sekarang cenderung saling menjatuhkan. Mereka tidak tahu terima kasih. Sudah kita baiki juga kadang-kadang kita ditusuk dari belakang. Nah, saudara, Tuhan Yesus menekankan ini, bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Dingin artinya cuek. Banyak orang sekarang, kalau saudara tinggal di kota besar seperti saya ya di Jakarta, saya melihat orang tidak saling peduli gitu. Di kota besar, tetangga kanan kiri kita bisa nggak kenal. Beda dengan di daerah masih mending, tetangga masih kenal. Satu kampung, satu komplek kita masih bisa kenal, tetapi di kota besar kita nggak kenal. Di depan kita itu namanya siapa, sebelah kanan kita rumah kanan itu siapa, kiri siapa, kita nggak kenal. Paling mentok kita tahu Pak RT namanya siapa, karena kita selalu berkepentingan dengan Pak RT, iya kan? Tetapi kalau ditanya tetangga tuh sebelah bapak siapa, ya kita nggak tahu. Nah, itulah kehidupan sekarang, cuek. Kalaupun ada kejadian apa-apa di salah satu rumah tetangga, kita juga masa bodoh. Soalnya kalau kita peduli, nanti kita kira kita kepo, malah justru salah paham. Ngapain kamu kepo, itu bukan urusan kamu gitu loh, saudara. Jadi kehidupan yang cuek, kasih yang menjadi dingin, itu sudah lazim di kota-kota besar. Nah, kita lanjut ya, saudara. Pesan ini disampaikan Tuhan berdasarkan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Padahal waktu Tuhan Yesus ada, itu kondisinya belum seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa nanti akan terjadi hal-hal seperti ini. Nah, pesan Tuhan itu apa? Kita harus seperti apa? Kita harus dingin atau panas, saudara? Karena di kitab Wahyu dikatakan, Wahyu 3, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ini yang tadi saya bacakan itu terambil dari salah satu ayat yang ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Jadi salah satu jemaat pada waktu itu ya. Nah, judul yang pertama untuk pesan untuk jemaat Laodikia ini di ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi saudara, kalau nanti saudara membaca sendiri Alkitab, coba saudara perhatikan malaikat-malaikat di tiap jemaat itu berbeda-beda pesannya. Jadi tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Terus Tuhan menyatakan diri dengan karakter yang berbeda-beda. Untuk jemaat di Laodikia dikatakan inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Jadi jemaat di sini itu penekanannya mereka itu firman-Nya itu setia. Jadi Tuhan sedang berbicara kepada satu jemaat yang
di situ tuh ada kesetiaan, saudara. Ada kesetiaan, setia dan benar. Jadi jemaat di Laodikia itu bersifat setia. Nanti coba saudara perhatikan. Saya percaya nanti Roh Kudus akan menjelaskan lebih dari yang saya sampaikan ya saudara. Jadi di tiap jemaat itu Tuhan mengatakan firman yang berbeda-beda. Di sini dikatakan saksi yang setia dan benar. Jadi ada penekanan setia. Nah, kaitannya apa dengan pekerjaan yang tidak dingin atau tidak panas? Yang saya tangkap di sini, jemaat ini setia. Ibadah, memberikan persembahan, melakukan tugas pelayanan, setia. Tetapi mereka sebenarnya cuek. Setia tanpa kasih itu artinya sia-sia, saudara. Jadi yang dimaksud Tuhan, kalau saudara melakukan apapun itu, pelayanan di gereja, saudara, apapun itu di dalam kehidupan sehari-hari, misal sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa, sebagai anak sekolah, apapun itu saudara lakukan dengan tekun, setia, tetapi tidak ada kasih di dalam kehidupan kita, itu artinya saudara itu tidak dingin, tidak panas. Jadi kasih yang benar-benar kasih itu harus semangat gitu loh saudara. Tidak boleh menjadi dingin. Maksudnya bagaimana? Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sering kali mengecewakan kita, kita tidak boleh kecewa. Kita harus terus berbagi kasih. Terus. Sekalipun orang lain tidak, tapi kita lakukan yang tidak lazim orang lakukan. Memang tidak sembarangan ya saudara, karena kita kasih itu mendidik juga. Ada banyak kali ketika kita baik sama orang, kita tulus sama orang, kita bukan dibalas tidak baik, tetapi orang itu memperalat kita, orang memanfaatkan kita. Kalau mereka butuh, mereka baik tuh datang sama kita. Giliran dia tidak butuh sama kita, dia pergi. Nah, kita harus mengajar orang. Di dalam kasih itu bukan hanya cuman perbuatan baik, saudara. Di dalam kasih itu ada kedisiplinan, ada didikan, ya. Jadi seperti mata uang. Mata uang itu enggak bisa kan dipisah. Yang satu gambar, misalkan gambar presiden, kaisar, yang satu gambar Tuhan gitu ya. Itu tidak bisa dipisah. Harus lengkap. Jadi kalau kita mengasihi orang, kita mengasihi anak kita tidak bisa cuman berbuat baik sama dia. Minta apa? Oh iya. Minta ini? Oh iya. Semua iya. Mah ini bagus ya? Iya bagus. Padahal kita ngerti itu salah atau itu jelek. Kita harus tegur dia, kita arahkan dia, kita didik dia. Kalau dia tidak benar, kita juga harus tegur. Begitu juga dengan orang-orang. Nah, kalau kita ketemu dengan orang-orang model seperti itu, kita harus didik mereka juga, saudara. Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita tulus, kita tidak benci. Tetapi ada waktunya kita mendidik mereka. Tidak bisa seperti itu. Aku tidak mau diperalat atau dimanfaatkan. Jadi kalau untuk datang ke saya cuman manfaatin saya, ya terima kasih. Saya akan bantu ya sebisa saya, pasti saya bantu. Tetapi tidak bisa seperti itu terus-menerus ya saudara. Nah, itu yang saya sampaikan kali ini. Jadi kasih yang menjadi dingin atau cuek, apakah itu tidak berbahaya? Itu sangat berbahaya. Karena Tuhan katakan kita harus waspada. Dan di Wahyu 3 tadi, saya akan ulang bacakan
dari ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi orang yang setia, hati-hati saudara. Mengiring Tuhan Yesus modalnya bukan cuma setia dan benar. Di sini dikatakan saksi yang setia dan benar. Jadi tidak bisa hanya setia, harus benar. Di dalam kasih tidak boleh setengah hati. Kalau ya, tidak. Jadi hati-hati saudara. Itu hanya bisa kita introspeksi diri sendiri. Orang tidak bisa menilai kita. Wah, kasihmu tuh dingin. Tidak bisa. Orang tidak mengerti. Karena kita bisa senyum sama orang, ramah sama orang ya, padahal hati kita itu jengkel gitu. Nah, yang bisa mengerti kasih yang menjadi dingin itu diri kita sendiri. Dan lama-kelamaan itu terekspresi. Kita lama-lama menjadi seperti robot, saudara. Kita lakukan semua dengan setia, tetapi kita seperti mesin. Nggak ada feel lagi, nggak ada perasaan. Ketika kita melayani, kita rutinitas. Kita main musik, kita main rutinitas. Tetapi feel kita, rasa kita, kontaknya ke Tuhan itu sudah tidak ada. Lama-lama bisa jadi seperti itu, saudara. Kasih yang menjadi dingin itu seperti itu. Kalau sudah koneknya sama Tuhan nggak ada, saudara bayangkan sendiri bagaimana dengan sesama. Antara suami dan istri, ya rutin aja, rutinitas. Suami istri biasa, istri lakukan aktivitas, siapkan untuk suami berangkat kerja, sudah. Tidak ada keintiman lagi. Semua berjalan seperti rutinitas. Hubungan orang tua anak, yang penting anak udah dikasih duit, udah sekolah, uang saku, semua beres, udah. Tidak ada keintiman, kedekatan, pelukan orang tua anak, teguran, duduk bersama, sharing, ngobrol, tidak ada. Kasih yang menjadi dingin lama-lama seperti itu, saudara. Begitu juga antara anak dan orang tua yang sudah tua. Kita lakukan perawatan, pemeliharaan orang tua ya sekedar aja. Kita berpikir orang tua kita udah nggak pakai gitu ya, udah tua, ngerepotin. Akhirnya apa? Kasih kita menjadi dingin. Kita sudah nggak ingat dulu kita dibesarkan dengan kasih sayang. Sampai kita menjadi seperti sekarang ini, nggak ada yang ingat lagi. Pokoknya sekedar kalau nggak bisa dirawat sendiri ya masuk panti jompo, habis perkara, saya sibuk. Ini saudara, kasih yang menjadi dingin. Sudah tidak ada keintiman. Feel-nya itu tuh, rasanya tuh nggak ada udah. Setia. Kalau dikatakan salah, kayaknya ya enggak. Tapi yang bermasalah itu di dalam hati. Nah itu Tuhan, sekali lagi Tuhan tidak melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi hati-hati saudara. Menjelang akhir zaman, di hari-hari seperti ini, di mana dunia sekeliling kita menjadi durhaka, banyak orang menjengkelkan kita, tetapi Tuhan sudah berpesan, jangan menjadi dingin. Kita harus tetap memegang itu, api kita di dalam. Ketika kita bisa memelihara kasih kita kepada Tuhan Yesus sedemikian, maka kasih kita itu tidak akan pernah menjadi dingin. Karena ketika kita intim dengan Tuhan kita Yesus, hatinya ada di hati kita. Dan kita bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam hati Tuhan kita
kita salurkan ke orang-orang, itulah kasih yang tidak menjadi dingin. Dia akan terus bersemangat, dia akan terus bergairah untuk melakukan hal-hal yang baik sekalipun dunia ini mengecewakan. Puji Tuhan saudara, itu yang pesan yang bisa saya sampaikan. Jadi menjelang kedatangan Tuhan kita yang kedua, permulaan penderitaan, tanda-tandanya itu. Jadi kita diminta waspada terhadap orang. Banyak sekali saya melihat, saya tidak menghakimi saudara, tetapi banyak orang datang memakai nama Tuhan Yesus. Tapi kalau kita lihat kehidupannya, kita lihat apa yang dia lakukan, hati-hati saja. Saya tidak sedang menghakimi, tetapi saya sampaikan apa yang ada di dalam Alkitab kita. Yang kedua, secara internal di dalam kita, dan saya menekankan yang di dalam kita, hati-hati dengan kasih yang menjadi dingin. Puji Tuhan, saya berharap ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.